Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mendengarkan nasihat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita beraktivitas, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Berikutnya sebagai adab kita kepada Nabi Muhammad SAW, mari kita bersolawat untuk beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang kakinya goyang-goyang. Baik, yang ketiganya kita juga harus berbakti kepada orang tua. Salah satunya itu mendoakan mereka berdua. Mari kita doakan. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, anak-anakku yang saleh dan salehah, kegiatan hari ini pelajarannya yaitu tahfidz sama Arabic. Untuk Arabic kita masuk hafal 46. Untuk nasihat paginya, Bapak mau melanjutkan Yang kemarin. iya, niat dalam belajar. Kemarin baru 1 dan 2. Yang satunya apa kemarin? Niat dalam belajar itu kita Itu apa? Untuk menghilangkan kebodohan. untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Yang keduanya menghilangkan menghilangkan kebodohan orang lain. Sekarang yang ketiga. Bapak ingat, yang ketiga itu kita belajar itu niatnya untuk mengamalkannya, untuk mengamalkan ilmu tersebut. Misalkan kita tahu ilmu tentang sholat itu wajib, berarti kita harus sholat. Kita udah tahu tata cara sholat sesuai yang Nabi ajarkan, berarti kita sholatnya harus sesuai Nabi yang ajarkan. Kalau kita tahu misalkan berkata kasar itu nggak boleh, nah berarti mengamalkannya itu kita jangan berkata kasar. Itu niat belajar. Yang ketiga yaitu kita niatnya untuk mengamalkan. Kita belajar untuk mengamalkannya, bukan sekedar tahu. Kalau sekedar tahu itu diumpamakan siapa yang bilangnya ya? Bapak lupa ulama siapa. Jadi seperti pohon yang tidak berbuah. Kita nanam pohon, misalkan nanam apel. Nanam apel dari benih disiram. Kan harapannya nanti bisa diambil buahnya kan? Tapi ternyata sudah capek-capek, udah gede, ditunggu-tunggu nggak ada buahnya. Sia-sia nggak? Iya. Nah itu kalau kita belajar nggak mengamalkan seperti pohon nggak berbuah, nggak bisa diambil manfaatnya. Pak udah pernah cerita ya? Pernah ya. Jadi kita kalau tahu, kalau udah punya ilmunya harus beramal, harus diamalkan. Ya, kalau tahu tentang sholat harus sholat. Kalau tahu tentang keutamaan baca Al-Quran berarti harus membaca Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang terakhir. Kita belajar itu niatnya untuk menjaga ilmu tersebut, biar ilmu itu enggak hilang. Nah, misalkan kita belajar Al-Quran, berarti kalau kita belajar nanti ilmu itu akan nempel di dalam diri kita, diri sendiri. Itu. Jadi yang pertama, niat dalam belajar itu kita untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri. Yang kedua, niatnya itu untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Yang ketiga, niatnya itu untuk mengamalkannya. Yang keempat, niatnya itu untuk menjaga ilmu tersebut. Itu jadi harus diingat ya, ketika berangkat sekolah itu saya pergi ke sekolah itu untuk belajar karena ingin
mengangkat kebodohan diri sendiri karena ingin mengajarkan orang lain. Itu kedua, mengangkat kebodohan orang lain. Yang ketiganya karena ingin mengamalkan, karena ingin bisa beramal soleh. Yang keempatnya karena ingin menjaga ilmu. 5. Udah, ada 4. Nah, Itu ya ada 2, Pak. yang diniatkan ketika belajar, ketika pergi ke sekolah. Jidan, ke sekolah mau ngapain? Oh, aku mau jajan pas istirahat. Aku mau ketemu teman main di sekolah. Sesuai dengan niat yang benar nggak itu? Enggak. Benar Pak, kan nanti istirahat jajan. Ke sekolah kan mau belajar. Belajar itu untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri, untuk menghilangkan kebodohan orang lain, untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan untuk menjaga ilmu tersebut juga. Seperti itu ya. Semoga diingat, diamalkan, dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.